sudah bersama dengan narasumber yang membuat produksi petis ikan di Indramayu. Ibu dengan siapa namanya Ibu? Ibu Eni. Ibu Eni. Ya, ya tapi orang-orang sini biasanya nyebut panggil Ibu Buni. Buni. Dari singkatan dari Ibu Bu Eni. Ya, Boleh. Baik, berarti saya izin panggil Buni juga ya. ya boleh. Jadi di sini kan Bu Buni sudah sering membuat petis ikan ya. Ya, Kira-kira sejak kapan ya mulai produksi petis ikan ini? ada 10 tahun. 10 tahun ada? Ya, Oh, awalnya itu dari keluarga atau Buni sendiri yang produksi? awalnya karena keluarga banyak yang suka, daripada beli di orang, kenapa nggak buat sendiri aja? Oh iya, betul. Baik, kalau dari Buni sendiri bikin petis ikan ini tuh ikannya ada ikan khusus kah atau ikan apa aja bisa? Sebenarnya buat petis itu dari ikan apa aja bisa. Cuma Buni itu khususkan dari ikan apa ya? Ikan tembang atau ikan banjar yang tiap hari orangnya melaut. Nah, di lautnya tiap hari datang. Misalnya pergi pagi sore datang. Jadi ikannya masih fresh. Jadi kan kalau dari Buni sendiri bedanya petis di Indramayu sama di Cirebon tuh apa ya Bu? Kan Cirebon beda petisnya. Bedanya kalau di Cirebon atau di luar tuh kenalnya orang petis udang Oh, petis udang. yang buat sosor tahu Iya, yang iya. orang jual tahu itu petis udang. Kalau di Indramayu seperti ini yang bikin itu namanya petis ikan, petis sari ikan, buat dari ikan semacam kecap asin. Oh, kayak kecap asin ya. Cuma cenderung rasa ikan. Jadi ikan. Ikannya ya terasa. Berarti bedanya pertama dari teksturnya. Ya, terus rasanya buat eswe loh, namanya eswe Lama. lama. Terus sampai 2 hari Oh, baru 2 hari. finish. Berarti kalau 2 hari itu prosesnya gimana aja ya? Sama 2 hari itu. Selama 2 hari, hari pertama dan dicuci sama pakai air, terus sama masukin rempah-rempah. Contohnya tuh ada salam, serai, lengkuas. Kenapa? Buat kita amis, nggak terasa pakai karena kita amis banget tuh. Nanti itu direbusnya kan Biasanya tuh sesi pertama itu sampai 2 jam. 2 jam. Bedanya si pertama sama si kedua. Maksudnya 2 jam. Kalau pertama tuh bisa berdirikan, disaring, disaring. Ya kan itu udah lebih ikannya. Disaring. Panas kok. Nggak kuat panasnya. Jadi gini dulu, terus baru prosesnya dikasih garam. Nah, ada terakhir dikasih gula. Oh, ini gula juga. Pakai gula berapa? Yang 15. Gula Kalau gula batu 3 kilo garamnya biasanya berapa? kalau garamnya kita yang juga harus asin. Kalau kita asin, nanti cepat panas. Iya. Itu berarti warna coklat Dari itu gula. dari gulanya. Dari gulanya. Ya kalau kali kasih gula itu warnanya putih. Oh, ini Iya, apa putak? Apa sih putak sih? Ibu kotor gitu kok. Iya, kelihatannya jernih. Gitu. Terus kemudian kalau petis ikannya itu setelah jadi, dia tuh tahan berapa lama ya Bu? Biasanya? Misal disuruh buang atau disuruh tahan berapa? Ada bedanya kalau itu suka ditaruh di kulkas biar ada sebulan bisa. Kalau bulan suka orang-orang disimpan di freezer. Bisa kalau kita mau, kan orang kadang-kadang
golongan sakana malah kalau ada petis khusus orang-orang Indramayu makannya 2 piring. Makanya begitu. orang Melayu yang udah tua capek dari bikinnya ya 15 kilo paling jadi ya sebulan tapi lagi bikin aja kan gimana jaga petis aja petisnya dibikin sambel dan sambel campur sama teplik merah langsung apa jadi tapi jarang-jarang yang beli petisnya aja pakai sambal Oh, kebanyakan sambelnya malah. iya malahan iya ada pedesnya Iya, kan ya. nggak mesti bulat-bulat sambal nggak mesti bulat cepling apa Langsung aja. gitu. Ini kan tadi sempat bilang kalau Ya. itu ada perubahan dari teknik atau alat semuanya maksimal aja. Masih malu tapi masih malu apa karena jadi jaga lagi malu nggak berani yang orang itu jadi masih pakai tadi kan Baik, mungkin dari saya cukup sampai sini. Dari kami ada yang mau disampaikan? ya Cukup saja. ya Ya baik, terima kasih banyak punya waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu libur lebarannya ini. Terima kasih banyak Uni. kamu juga lagi main di rumahnya tangga. Nah, begitu teman-teman dari wawancara mengenai percikan khas Indramayu ini. Mungkin teman-teman yang masih penasaran bisa lebih lanjut mencari-cari dan juga bisa langsung mencoba langsung ke percikan buatan Buni ini. Sekian dari saya, terima kasih. Dadah. Dadah. Dalam video ini, kita tidak hanya belajar mengenai proses pembuatan petis ikan, tetapi juga belajar mengenai konsep sains apa saja yang digunakan selama proses pembuatannya. Berarti ini petis yang udah jadinya ya Bun ya? Konsep sains Iya. bioteknologi konvensional. Iya. Di sini langkah yang pertama yaitu perebusan dengan rempah-rempah seperti serai dan lengkuas. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, digunakannya rempah ini untuk mengurangi bau amis. Sedangkan secara ilmiahnya, serai ini mengandung sitral dan lengkuas mengandung eugenol yang keduanya ini memiliki sifat antimikroba dan juga antioksidan sehingga mampu memperhambat pertumbuhan bakteri saat proses pemanasan awal. Kemudian yang selanjutnya, tahapan yang kedua adalah perebusan ikan hingga hancur. Di sini narasumber menyatakan bahwa perebusan ikan hingga hancur ini bertujuan untuk menghasilkan sari ikan. Sedangkan secara konsep ilmiah, perebusan ikan dapat menyebabkan terjadinya proses denaturasi protein yang kemudian akan dihasilkan kaldu yang menjadi senyawa nitrogen terlarut yang nantinya akan berperan dalam reaksi Maillard. Kemudian tahapan ketiga adalah penyaringan atau filtrasi. Seperti yang kita tahu, filtrasi adalah untuk memisahkan antara ampas dan juga cairan. Namun, secara ilmiahnya, filtrasi akan memisahkan fase padat, yaitu ampas, dan juga fase cair, yaitu kaldu ikannya, yang berupa senyawa organik. Nah, fase cair ini akan digunakan lebih lanjut untuk proses kimia dan juga pengentalan secara fisik. Ini adalah proses terakhir yang ketiga, finishing. Ini bawang putih sama gula batu, sama nanti dikasih garam.
setengah jam selesai pembuatan petis. Kemudian tahapan yang keempat adalah penambahan garam yang menurut narasumber digunakan untuk menambah rasa dan memperpanjang daya tahan produk tersebut. Nah, secara konsep ilmiah, garam sendiri mampu menciptakan lingkungan yang hiperosmotik, yang mana ini membuat mikroba tidak dapat hidup ataupun berkembang biak di dalam lingkungan tersebut. Kemudian tahapan yang kelima adalah perebusan sari ikan hingga mengental. Jadi menurut narasumber, perebusan ini bertujuan agar produk petis ikan ini lebih tahan lama dan teksturnya sesuai dengan yang diinginkan. Secara ilmiahnya, pemanasan atau penguapan air akan menurunkan aktivitas jumlah air bebas yang bisa digunakan mikroorganisme untuk tumbuh. Jadi semakin kental produk-produk, maka daya tahan produk tersebut akan semakin tahan lama karena mikroba tidak dapat tumbuh di lingkungan tersebut. Kemudian konsep sains yang kedua adalah reaksi Maillard. Di sini dalam proses pembuatan petis ikan adalah penambahan gula batu. Jadi narasumber menyatakan bahwa penambahan gula batu ini bertujuan untuk memberikan rasa manis dan juga warna coklat. Jadi secara konsep ilmiahnya, gula batu atau gula ini mengandung sukrosa yang mana termasuk ke dalam gula reduksi. Ketika proses pemanasan, sukrosa yang ada pada gula ini akan bereaksi dengan asam amino yang ada pada ikan sehingga menjadi rasa dan juga warna yang khas pada produk petis ikan. Kemudian yang kedua adalah pemanasan lanjutan. Jadi proses pemanasan dilakukan secara dua kali. Yang pertama untuk pemanasan awal dan yang kedua untuk pemanasan lanjutan yang bertujuan untuk mengentalkan dan memberikan warna coklat. Jadi di sini asam amino dari protein ikan yang sudah terurai tadi dan gula ketika dipanaskan akan menimbulkan reaksi Maillard yang menghasilkan senyawa melanoidin, volatil aromatik dan juga rasa yang kompleks seperti umami. Kemudian ada keterangan tambahan dari narasumber. Jadi petis ikan yang berwarna coklat ini tidak berasal dari pewarna tambahan, tetapi hanya berasal dari gula. Pernyataan narasumber tersebut menjadi bukti nyata dari konsep sains bahwa reaksi Maillard benar-benar terjadi dan dapat memberikan warna coklat secara alami. Apabila tidak ditambahkan gula, maka petis ikan tidak akan berwarna coklat.